mulai cekcok, ya cekcok banget sih enggak, cuma udah mulai agak gimana ya dibilang kayak gue jadi kayak ngerasa ini rumah tangga gimana sih, jadi gue mikir rumah tangga kayaknya udah nggak sehat nih gitu, kayak udah nggak bagus nih. Gue selalu mikir gitu, cuma gue balik lagi aku kasihan anak-anak gue yang pernah masih kecil kan, gue masih ke situ lah mikirnya, nggak mau egois banget lah gue. Ya udah ya gitu. Jadi waktu sama lu ya gue masih pas kacok-kacoknya itu 2017 lupa nggak salah. 2017 tuh mulai udah parah deh, udah kayak nggak ada titik temu lah gue nih, mau bawa kesini gue nggak bisa gitu, sini nggak bisa gitu. Terus lama-lama gue juga kayak capek sendiri gitu. Kayak gini, gue ngerasa kayak gue mikir gini, rumah tangga ini kan berdua jalan ini, tapi di sini yang banyak perannya tapi di gue gitu. Terus Yang perannya di gue, jadi kayak gue mikir gini, mikir jeleknya gue ngapain punya laki nggak kalau apapun, maksudnya di sini kayak gue yang selalu backup gitu, gue backup di dalam rumah tangga gue itu gue yang backup. Jadi ini laki gue nggak mikir gitu, nggak mau mikir nih gimana ya kan, masalahnya ini gimana gitu, ini anak-anak nih gimana nih nanti nih gitu. nggak ada pembahasan gimana yang mau gue. Dan emang jarang ngobrol. Yang pertama kan ya gimana gue mau ngobrol, yang pertama gue udah kerja dari pagi, pulang udah malam. Kadang kalau ini dia nih dulu, gue jadi ceritain aib dia gitu. nggak apa-apa tuh, lagi pula gue nggak tahu orangnya kan. Apa sih maksudnya, dia nih dulu jemput gue kerja malam nih, udah tuh gue pulang, iya dia pergi nongkrong sama temennya, pulang udah pagi jam 3 subuh baru pulang. Udah kan ketemu udah gue kerja ya kan, terus malam nggak pernah ketemu dia, akhirnya gue nggak pernah ada ngobrol apa-apa Parah banget itu. jadi akhirnya gue ngerasa gini, lu nih bertahan sama gue karena gue pintar nyari duit buat lu numpang hidup sama gue, jadi lu nggak capek. Jadi gue mikirnya ke situ, Banget. gue nyampe akhirnya kepikiran ke situ gitu. Jadi gue lalu gitu, gue cuma karena gue bisa ngasih lu makan, beli lu rokok, ngasih lu jajan, terus nyediain lu kendaraan buat kemana-mana, gue yang mikir kayak gitu. Tapi di situ karena posisinya anak gue masih kecil banget ya, yang gue tahan. Adalah yang harus dipikirin, dia kalau mau memutuskan sesuatu udah harus dipikirin benar-benar. Jadi gue juga nggak mau nanti akhirnya gue nyesel karena emosi gitu memutusin sesuatu. Jadi gue harus dipikirin matang-matang. Dan itu benar-benar keluar gue nggak tahu rumah tangga gue tuh kayak gue diem aja, gue rasain aja. Itu berapa tahun kayak gitu? Gue nikah sama dia tuh 8 tahun. Berarti lu nikah tuh gak tahun berapa? 2010. 2010. Gue 2010 married. Yaudah terus. Lu nangis ya? Enggak. Serius lu? Mata berkaca aja. Iya. Demi Allah enggak. Emang iya ya, gue malu. Enggak, gue gak nangis sumpah demi Allah. Kalau cerita dia gue mah gak sedih malah gitu. Itu akhirnya terakhir di 2017 tuh gue tahan-tahanin, kok lu gak ada perubahan gitu, maksudnya janji-janji doang nih. Tapi emang waktu masih dari anak pertama gue udah ninggalin dia. Waktu gue masih kerja di Cilandak. Waktu masih kerja anak tuh di resto Cilandak, itu gue ninggalin dia sebenarnya. Udah pisah tuh, gue tinggal di mak gue gak tahu tuh di mana. Jadi gue ninggalin dia, yang nyari-nyari gue siapa dia? Yang ibaratnya kayak, ih lu apaan sih, lu maunya apa gitu, lu udah gue tinggalin ya udah gitu kan. Tapi kalau lu nyari-nyari gue lagi gitu, maksudnya ya udah gue sih udah ibaratnya. Dan gue juga salahnya gini, gue ngerasa gue sombong Karena lu bisa cover semua. ya. Jadi gue ada salahnya, gue adalah yaitu gue ternyata gue punya sifat yang jeleknya itu, gue ini perempuan tapi gue bisa semuanya, jadi gue sombong. Dan gue akhirnya merendahin dia. Emansipasi ya? Iya, jadi gue ngerasa kayak, ih, gue bisa kok, gue mampu kok, gitulah bahasanya lah. Jadi gue terlalu merendahkan dia juga sih gitu. Makanya gue kalau orang nanya, gue nggak pernah ngebela diri gue. Maksudnya gini, kalau orang nanya lu gagal kenapa sih gitu, pasti nih laki lo gini. Gue bilang nggak sepenuhnya dia, gue juga punya salah gitu. Gue juga pasti ada salahnya lah.
ya memang walaupun akarnya awalnya dia yang bikin gue kayak gini gue, tapi emang gue juga punya salah sama dia. Jadi ya gitu udah. Gue udah akhirnya bendera putih gue kibarkan, gue nyerah. Oh nggak lu nggak gugat. Iya, awalnya ngobrol dulu terakhir tuh. Gue ngobrol dulu itu, ngobrol sampai dia bilang dia minta maaf. Dan gue udah biasa, gue udah tahu banget nih dia nih kalau orang yang kalau udah mentok udah gue udah yang gue kalau gue udah bilang gue meninggal dulu udah gue kan dia memanfaatkan gue yang orangnya nggak tega nih. Gue kan orangnya nggak tega, apalagi masih hidup, apalagi sama orang yang gue suka ya, gue sayang gitu. Gue nggak tega gitu ngeliat dia, ngeliat apalagi sampai nangis gitu, gue nggak bisa gitu. Akhirnya gue luluh lagi, jadi dia memanfaatkan itu. Tapi pada saat itu hati gue udah kuat nih, maksudnya gue nggak peduli nangis kayak gimana, lu mau ngomong nggak bakalan gue mau terima lu lagi. Ya udah dari situ gue bilang gue udah nggak bisa, gue udah ngomong sama keluarga gue udah nyerah. Gue udah bilang sama nyokap gue udah bilang sama nyokap gue, mah aku mau pisah. Lo rasakan manisnya tuh pas lu lagi pacaran kan, itu manis banget gitu. Dibilang manis banget sih enggak, Terus cuma mungkin kayak nggak tahu, kayak gue tuh kayak yakin aja ya sama dia. tapi nggak ada proses lu, kayak gue ini maksudnya ada proses di mana lu lulus sama dia kan, ya dulu jatuh cinta sama dia kan, itu manis banget ya. Ya kalau mungkin awal-awal sih ya, cuma maksud gue kalau dibilang ya gimana sih, kayak nggak ngerti ya. Gue kadang suka sama teman gue aja sampai dibilang bego gitu. Lu kena pelet. Gue kadang mikir kayak gitu asli. Sekarang ini gue udah sadar nih, baru kepikiran anjir gue dipelet apa gimana ya. Gue mau nih orang ibaratnya gini dulu nih ya, dia maksudnya ya kalau dari secara apa ya gambarannya, dilihat dari gimana gue ngomongnya ya, dia nih gini loh bahasanya, lu siapa sih gitu, dia ini siapa sih, kerjaan lu apa, bukan apa-apa gitu, cuma kerja di bengkel. Terus yang udah gitu band mabuk, anak pangkula, terus apa ya, ya kalau dilihat nah dari bibit bobotnya pun dari keluarganya kayak udah hancur tuh, keluarga yang berontakan gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa gue mau gitu sama yang kayak gitu, yang udah jelas-jelas ibaratnya orang nilainya aja udah kayak ih lu jelas, maksudnya mungkin kalau cewek yang marah, gue nggak tahu ya, mungkin gue lagi gimana, gue nggak tahu deh. Enggak, emang tuh kondisi lu lagi terbuat cinta kan, buta semua kan, bener kan? Gue maksudnya gini, gue orang kalau gue suka ya gue suka gitu. Kalau gue sih gue sayang gitu, gue nggak peduli lu siapa gitu kan. Iya bener. Iya, sekalipun lu begini, sekalipun lu jahat kayak apa kayak pembunuh kayak gimana kayak, gue nggak peduli gitu. Dan gue sayang sama lu gitu. Kalau mungkin pemikiran gue dulu, yang penting gue ada masih begitu, yang penting gue sama dia. Itu yang gue pikirin dulu. Ya karena gue masih pacaran, pikiran anak setelah rumah tangga, gue udah kayak itu happynya gini, pas udah nikah akhirnya gitu ya, akhirnya gue bisa hidup sama orang yang gue mau gitu, yang gue sayang gitu, walaupun emang lu bukan siapa-siapa, walaupun lu emang gak bisa bahagiain gue secara materi, tapi paling enggak lu orang yang gue sayang, dan akhirnya gue tinggal sama lu. Gue mikirnya kayak gitu. Ternyata gue salah pikiran gue kayak gitu. Setelah rumah tangga gila ya, gue jangan ya, mungkin awal-awal sih masih slow biasa gitu, masih enak. Pas udah nongol anak, udah makin Pressure udah makin ada ya, udah makin yes. Problem udah mulai nongol nih, satu kayak pokoknya banyak lah gitu, walaupun kecil-kecil gitu kan, tapi kayak, dan dianya pun, nah yang parahnya ini dari pas udah ada anak itu, gue kayak ngerasa berubah, semuanya berubah. Jadi kayak udah kayak nggak peduliin gue gitu, udah masa lalu. Itu dari pas punya anak pertama tuh udah mulai. Iya, pada saat itu terjadi, lu nggak sama sekali ngerasain awal sebelumnya. Kan manis banget tuh ya, lu tiba-tiba ngeliat terus deg-degan kan ya, kayak gue suka sama dia nih. Dan akhirnya gue nikah juga senang gitu.
udah beda rasanya udah beda kalau gitu. Dan itu kagak kagak berasa lagi. Udah nggak ada, udah beda. Maksudnya gimana sih lah, sekarang gini deh, lu sayang sama orang tapi lu diacuin, lu rasanya gimana? Nah, jadi lu mikir gini, kayak misalnya oke lah dulu kayaknya lu perhatiin banget nih sama gue gitu kan, kayak peduli lah gitu, makanya kenapa gue mau sama dia ya itu karena gue dapet itu gitu. Jadi nggak tahu kenapa pas ada anak udah mulai berubah, udah jarang di rumah, udah nggak jelas lah, nongkrong terus kadang weekend malah pergi sama temen-temennya nggak jelas gitu, yang malah buang-buang uang kalau kata gue gitu. Kalau udah ada anak gitu kan, kenapa lu gak penting buat anak-anak lu, buat anak lu dulu gitu. Makin di sini kok makin kayak orang kayak nggak ada jiwa kebapaannya gitu. Gue nggak ada pikiran kayak gue ini suami, gue ini bapak gitu. Langsung gitu. Iya tulang punggung. Jadi mau gimana caranya nih, yang gue harus mikirin gimana caranya anak bini gue makan dulu, kecukupan dulu gitu. Barulah selanjutnya gue diri sendiri gitu. Dan gue aja ibaratnya yang perempuan aja gue mikirnya kayak gitu gitu. Gue mengesampingkan kebutuhan gue gitu. Yang penting rumah tangga gue cukup, anak gue cukup. Itu malah kadang gue suka ngalah. Buat siapa? Buat laki gue dulu. Kadang gue cuma bela-belain buat perluan laki gue dulu, barulah. Makanya dulu gue bilang, tapi dulu badan gue habis banget. Chill. Gue pusing, stres. Dan begitu gue bingung, gue nih pengen cerita, tapi gue gak tahu ke siapa. Dan gue gak punya teman. Dan emang bener-bener, kalau laki gue orangnya gitu, gue gak tahu lah. Laki gue tuh gak suka kalau gue kemana-mana. Dia diem di rumah. Dia kemana-mana kalau beda kalau nggak kerja ya maksudnya. Mungkin kalau kerja dia ngizinin, tapi kalau cuma sekedar lu diajak temen lu keluar gini-gini, dia nggak suka. Ngizinin sih, kadang mengiyakan kalau gue ngomong. Cuma abis itu cemberut, gue didiemin gitu. Kalau gue sih udah lah, gue udah tahu ya sih. Akhirnya gue nggak pernah. Temen-temen gue nyari-nyari kadang. Iya, nyari-nyari. Kadang ke rumah nyokap gue. Misalnya gue ke rumah nyokap, tadi si ini nyariin nih sih. Oh yaudah biarin, kamu kayak gitu. Maksudnya gue tuh pengen ada yang ngobrol waktu itu posisi gue tuh lagi bingung, gue pengen ada masukan gitu, ini kayak gimana sih gitu. Ya jadinya kayak orang gila sih dibilang ahli, gue gak gila aja udah bagus banget. Itu gue masih waras aja udah alhamdulillah banget. Kalau makanya gue bilang goncangannya itu luar biasa. Banyak lah masalahnya, dari segitu sudah banyak. Dari ekonomi, dari keluarga, tambah lagi nongol kadang ada orang ketiga. Udah bukan umuran sebuah ini udah nggak pantas, karena gue ngeliat anak-anak gue udah gede, gue udah malu. Jadi gue mikirnya tuh anak gue, mereka misalnya kalau gue masih kayak gitu-gitu juga, entah nanti ada yang teman anak-anak gue ada yang ngeliat gue kayak gitu, gue jadi kasihan. Nanti kan anak-anak makin gede pikirannya makin, ntar ada omongan yang gak enak, nanti kasihan anak gue. Malu nongkrong sana ngerokok ini gitu misalnya, malu makan di sini nih ini gitu, nggak enak dengarnya. Jadi kalau mau ya kayak awal kita ketemu, gue ngobrol selalu gue ngeliat ke anak-anak sebelum gue ngelakuin yang emang, misalnya gue lagi kayak kemarin lah, misalnya gue masalah kemarin lah nih, nggak usah jauh-jauh. Contoh gue lagi benar-benar dibilang galau banget, bukan galau sih, jadi kayak ya gimana sih, gue bayangin lah lagi bingung, maksudnya bingung gitu. Kan nggak enak, misalnya kita lagi ada rasa sayang tahu dia ngilang gitu kan nggak enak kayak gitu. Jadi kayak kayak pedih banget ya, pedih banget. Gila, itu mood gue udah berantakan banget, hancur-hancuran kayak gitu. Misalnya lagi posisi kayak gitu, lagi hancur-hancurnya. Kalau dulu gue kayak gitu ya, gue nyari teman-teman gue buat nongkrong gitu, nyari teman-teman yang bisa ngajak gue nongkrong sebagai gue pelampiasan. Gue nggak mau, soalnya gue nggak, jujur ya, gue kalau lagi galau mampus kayak gitu tuh, gue harus gini loh,
pokoknya gue harus cari pelarian gue gitu. Gue nggak bisa kalau misalnya harus diem doang. Yang ada gue stres sendiri gitu. Paling ya manusiawi sih, paling nangis gitu doang, diem di kamar. Jadi gue nggak mood ngapa-ngapain, gue ngerjain apa juga nggak enak kalau banyak pikiran kayak gitu. Ya itu gue pelariannya, gue nyari teman-teman gue yang bisa gue ajak nongkrong, yang nggak biasanya ngajak gue nongkrong. Ntar kalau udah gue minum, udah baru gue balik. Jadi kegiatan kalau kayak gitu setelah gue pikir-pikir, ini gue ngapain ya, kenapa gue nggak ngabisin waktu gue aja ngajak anak-anak gue ngapain, kayak sibuk-sibuk sama anak-anak gue kayak ngapain. Kalau sekarang lebih ke situ. Lu jangan nangis. Enggak, gue nggak nangis enggak lah. Mata kaca deh. Enggak langsung, gue nggak nangis tuh. Sorry nih, yang bisa gue potong. Emang yang selama ini lu galauin apa sih? Sekarang sudah nggak galau. Pada saat itu kondisi titik rendah lu itu saat itu. Nah itulah salahnya gue. Gue selalu berharap sama orang. Itu salahnya gue. Dari dulu gue kalau udah demen nih, gue udah cinta, gue udah sayang, gue harapan gue udah tinggi, ekspektasi gue udah tinggi banget. Nah itu jadi karena nggak sesuai ekspektasi gue, salah gue jadinya sebenarnya. Jadi setelah gue pikir-pikir nih, gue merenungkan nggak bener-bener. Gue setelah gue pikir-pikir, iya ya, gue kayak gini ya salah gue sendiri. Kenapa gue berharap sama dia, berharap kalau dia bakalan sesuai lah nih yang lu, sesuai harapan lu lah nih. Contoh kayak misalnya dia kan kayak gue kayak yakin nih lu bakal jadi laki gue gitu, lu yang terakhir nih gitu, lu bisa lah nih jadi laki gue yang bisa nuntun gue gitu. Jadi gue yang terlalu berharap berekspektasi tinggi sama itu orang, jadi pas tidak sesuai ya udah langsung gimana ya, mampus nih pokoknya, kecewa banget lah. Gak, ketika lu berekspektasi kan seharusnya seenggaknya lu udah ada gambaran tuh kalau ekspektasi lu baru aja. Itu dia, makanya gue kayak yakin gitu. Iya, maksudnya yakin kayak nggak ngerti, gue juga nggak ngerti itu dari dulu gue kalau udah iya gitu sama orang, ya udah gue percaya. Misal kayak gini, misal lu pengen bangun rumah nih, nah, terus seenggaknya fondasinya jadi dulu nih. Nah pada saat itu lu bakal tahu nih ekspektasi itu rumah bakal jadi kayak apa gitu. Nah kalau misalnya dianalogiin sama seseorang, apa kalau berpikir seperti itu? Iya, gue kayak gitu. tapi si orang itu, lu tahu orang itu bakal sesuai dengan ekspektasi lu ya? Nah itu dia gitu, gue percaya itu bisa terjadi. Nah itu gue gak ngerti, gue makanya gak ngerti gue bisa sepercaya itu. Kasusnya kayak sama mantan laki gue lah, gue percaya lu bakal berubah, makanya gue kasih dia selalu kesempatan gitu kan. Gue maksudnya dia minta janji gitu, yaudah nanti gue mau berubah gini lah, dan gue percaya gitu. Jadi kayak ya, jadi gue mikir gini, jadi entahlah ya, apa mungkin karena gue buat menenangkan hati gue sendiri, jadi suka mikir ya udah ntar juga dia pasti berubah gitu. Ntar, jadi kata-kata ntar juga pasti dia berubah ntar gitu. Jadi kayak meyakinkan diri gue sendiri aja gitu. Akhirnya ternyata nggak sesuai, selalu kayak gitu lagi, ngulang lagi. Udah. Terakhir yang lo ingat itu kesalahan dia yang berapa kali? Berapa kali ya? Banyak kan. Jadi nggak terhitung. Gue lupa sih. Dia tuh banyak janji orang. Itu banyak banget janji dia belum tepatin sama gue. Banyak banget. Gue ada beberapa lah yang gue inget gitu. Banyak banget. Salah satu yang janji. Kepo gue. Janji dia salah satunya. Dia mau apa ya? Dia bilang, dia mau ngajak gue tinggal. Pokoknya dia mau beli rumah. Mau tinggal di Cikarang. Dia bilang nanti nih, dia waktu kerja di Cikarang emang. Bilang, ini gue udah kerja sini, udah paling cerita lah dia yang selalu kerja gini ini di sana kan katanya ada rumah murah gitu kan, cicilannya pun murah gitu ya. Dan ntar ya nunggu ini, nanti kita
coba lihat-lihat terus kita mau ambil unit yang mana gitu lah. Ya itu teori dia dong. Alligator banget ya. Yes, gitu doang pokoknya. Ngomong-ngomong gitu doang. Ya gue sih ya kan berharap dong digituin. Jadi gue sama kayak amin aja lah ya. iya gitu. Jadi gue mikirin gila, laki gue udah punya, maksudnya gini, udah ada bisnis pikiran, bener-bener. udah ada pikiran maksudnya. Oh ya bagus dong, berarti laki gue udah berubah nih. Nah gitu, jadi kadang gue suka kayak gitu. Jadi dengan cara dia ngomong, dan gue nggak ngerti ya kadang jadi sekarang mungkin emang ini sebenarnya gue yang gampang percaya sama orang, apa dia yang pintar meyakinkan gue gitu atau gimana? Gue jadi suka nggak ngerti sama kayak gitu tuh. Jadi gue mau percaya aja sama Saat orang. itu lu sangat-sangat berbunga banget. Nggak berbunga banget, nggak cuma kayak bersyukur gitu. Oh iya. Lebih bersyukur gitu, ternyata laki gue udah berubah loh, ternyata pikirannya udah lebih ke depan gitu, ternyata dia udah punya tujuan nih gitu, dia kerja tujuan dia buat apa, ternyata buat bangun rumah nih buat anak istrinya biar bisa lebih nyaman lah gitu, maksudnya biar nggak kontrak rumah terus kan, daripada dia pikir dia bayar tiap bulan buat ngontrak, mendingan dia buat cicil rumah lama-lama jadi punya sendiri kan gitu. Oh ya alhamdulillah lah, walaupun kecil-kecilan kan maksudnya paling iya punya sendiri dan nggak pusing nanti, dan buat anak juga kan nanti ya pikirannya udah bagus kayak gitu, dan ternyata ya cuma sebatas teori doang, bla 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 bla. Emang jago banget kalau ngomong gitu, jago banget, Oh gitu ya. pinter banget teorinya, dan gue gak ngerti, makanya gue suka ini sampai sekarang aja gue masih nggak ngerti ini sebenarnya gue yang terlalu percaya sama omongan dia atau emang dia yang pintar memanfaatkan keadaan, maksudnya pintar tahu nih kelemahan gue di mana dan dia memanfaatkan itu supaya gue percaya gitu. Tapi lu sadarkan itu kan? Maksudnya sadar lu ternyata lu telah terbuai, lu telah tertipu gitu, gimana kan? Padahal gue udah tahu, Iya, sebenarnya gue udah kan? tahu. Lu sadar kan? Gue udah tahu sebenarnya dia cuma janji-janji ngomong-ngomongan gitu, bullshit dia doang gitu. Tapi gue percaya, dan meyakini itu. Sama dia, kan? Iya, itu dia. Makanya sekarang gimana ya? Gue jadi Malu sendiri lihat, tapi gimana ya? Seru aja kan? iya, Kita paham. maksudnya kayak gue kalau ngomong cinta tuh gue udah apaan sih gitu, udah kayak nggak gimana ya, nggak ngerti gue sebenarnya sampai sekarang aja tuh cintanya tuh gimana sih, gue cuma lagi jadi bingung. Yang lurus sama mantan suami lu kan? Tahu iya maksudnya Iya, bosnya sorry. Secara logika tuh sebenarnya udah salah banget lah. Ya, cuman pada di sisi lain dari hati lu masih sampai akhirnya lu menyerah, ya udah cinta gue hanya sebatas ini, seperti itu kan? maksudnya kayak sampai lu mati rasa pada saat iya memang Makanya rasa sampai bikin, ditambah lagi kasus yang terakhir itu udah gue makin itu gue makin gila banget kayak itu gila banget sih, kacau banget deh. makin kayak gimana gitu guanya, jadi bener-bener nggak percaya gitu, udah nggak percaya gue malah beneran. Ini jujur ya, ini yang deketin gue bukan gue sombong, banyak kan, cuma gue kayak ngajakin serius tuh banyak bener ya gue nggak tahu gitu dia beneran serius atau enggak, cuma gue kayak udah ketakutan, gue kalau ada yang ngajak gue udah ketakutan, gue udah kayak aduh ntar pulang lagi nggak ya, ntar kejadian kedua kali lagi kejadian lagi nggak ya gitu kan, gue kayak ini beneran nggak sih gitu. Jadi saya suka trauma sih, Ini trauma kan? Trauma ya awalnya kayak gitu ya. Iya, trauma. Awalnya gue sebelum terakhir kejadian yang kayak gue gini, gue masih percaya loh, masih ngebuka, enggak sama yang cowok gue, masih ngebuka lah gitu, gue masih ngebuka, mau lah gue ngebuka hati gitu, masih percaya lah ada orang yang sayang sama gue gitu, masih percaya. Cuma pas itu terakhir kejadian itu jadi kayak nggak yakin kalau ada yang benar-benar. Jadi gini loh, setahu gue ya, jadi gini tadi awalnya iya emang lu kayak menggebu-gebu gitu lu, yes Miss banget ya. emang iya kayak gitu, ntar lama-lama lu udah biasa gitu, kayak nggak gimana sama gue. Jadi ya kalau gue sih mendingan gini, lu biasa aja sama gue tapi lu nunjukin lu serius aja udah. Soal masalah hati gitu kan, kayak cintaan gitu, gue rasa kayak udah. Kalau sekarang ya mungkin nanti sampai kayak gini loh gue.
mungkin nanti kalau gue udah rumah tangga lagi, mungkin cinta itu tuh udah nggak bakal gue pakai. Gue cuma ngeliat tindakan dia aja. Jadi kayak gue cuma ngeliat gini, oh dia udah tanggung jawab kok sama gue gitu, dia udah prioritasin gue nih bininya, udah nunjukin lah gitu, dia tahu lah kewajiban dia kayak gimana. Ya udah, jadi cuma sebatas ya udah gue ngajarin kewajiban gue gitu. Jadi kayak gitu gue akhirnya mikirnya. Gue tau tuh sebutannya apa tuh. Apa ya? Jadi sebenarnya itu kan cinta, cuma cintanya beda kelas aja menurut gue. Mungkin ya kayak gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi gue lebih ke udah ke tindakan aja, lebih nunjukin aja gitu, nggak usah terlalu sekarang nggak usah. Tapi gue sebenarnya nggak bisa kalau ngejalanin sesuatu itu, apalagi hubungan sama lawan jenis, kalau nggak pakai hati tuh gue nggak bisa gitu. Emang semua nggak bisa, Nggak bisa gitu. Jadi kayak itu natural sih. dan ya gue nggak tahu ya, mungkin nanti ya siapa tahu ya kan, dengan kalau misalnya lama-lama bisa jatuh cinta lagi ya, nggak tahu juga gue. Tapi kayaknya susah deh. kasar ya. Susah kalau dari diri sendiri, kayak dari hati gue aja gue nggak meyakini itu. Jadi kayak gue nggak mau pakai itu. Gue nggak mau pakai cinta itu, bahasa gue nggak mau pakai bahasa cinta itu. Ini cukup kayak misalnya sekarang kan maksudnya mungkin chat, ada cowok chat basi. Kalau menurut gue kalau dia maksudnya Halo, siang ya gimana itu kan lu lucu gak sih kalau kayak gitu tuh, kayak emang orang SMA ya, aku mau biasa aja gitu. Maksudnya kalau gue lebih suka lu nelfon aja gitu. Kalau gue ya maksudnya ya, kalau misalnya lu telepon gitu, ngobrol, gue mendingan kayak gitu ketimbang lu chat basi-basian kayak gitu. Kayak gimana ya, gue jadi lucu sendiri kalau kayak gitu. Lucu gak sih kalau kayak gitu? Gue jadi kayak lu lagi pacarin, lu kayak lagi mau deketin bocah sekolah, bocah ABG baru-baru banget gitu, digituin aja udah dagdikduk kan. Kalau dulu zaman dulu gitu kan, kalau ada cowok ngechat gimana kan udah itu perhatian banget ya gitu, itu perhatian foto gue. iya, kalau dulu kan kayak gitu ya. Kalau gue mah lucu, gue ketawain kalau kayak gitu, dengan biasa aja. Kayak ada tuh gue geli juga, bahasanya gitu-gitulah. Kayak tadi gue bikin status, gue kan jualan konektor masker tuh. Terus ada yang komen, aku mau deh kalau kamu jual konektor buat nyambungin hati aku kamu. Gue bilang, la ilaha illallah. Paling gue kasih emot ketawa doang. Udah kasih emot orang ketawa gede banget. Udah gitu doang, gue gak mau banyak basa-basi. Dia nanya gue jawab, gue lebih banyak ke situ sekarang, nggak terlalu. Kecuali kalau ngobrol telepon kan lebih enak ya kalau misalnya. Yes, bener. Lebih enak telepon gitu, ngomong gitu. Sekarang sih kalau sampai gue gini, kalau gue sih sampai gue gini tuh, ada satu cowok, dia bilang, dia nanya sama gue, ada yang deketin nggak? Gue bilang banyak. Gue jujur ya, banyak gue gitu. Maksudnya ngajak serius ada nggak? Banyak gue gitu. Terus nggak punya pacar, ngapain? Emangnya gue anak bocah baru kemarin gue gituin. Malu gue juga pacar-pacaran. Ini yang orang soalnya beda lagi orang Bekasi. Orang Bekasi ini beda lagi. Gue gini aja, gue bukan masanya gue pacaran. Kalau gue sekarang mendingan ada yang serius, lu datang ke rumah gue, itikat baik, ngomong sama orang tua gue, ya udah. Kalau emang maksudnya gini, kalau sekarang gue udah nggak mikir yang namanya laki-laki. Kalau udah datang, kalau gue sih ya pandangan gue, kalau laki-laki udah berani datang nih nemuin keluarga, nemuin pihak orang tua, itu gue sih udah gue kasih jempol banget kayak gitu. Ternyata lo emang berarti udah bener-bener serius kan gitu, berani lo gitu. Soalnya dulu mantan laki gue nggak. Kok bisa terjadi? Maksudnya lebih banyak. Demi datang sama dia lagi ya. Lebih banyak sama. Jadi dianya nggak pernah
nggak ada, jadi yang datang tuh keluarganya doang, Astaga. dianya tuh nggak ada, nggak datang. Jadi pas mau ngelamar itu gue bingung, makanya dia nggak datang. Jadi kayak gue aja sampai bingung tau, ini kemana orangnya, Ngelamar gimana gitu. ini yang sebenarnya yang mau nikah siapa ya kan. Gue bilang cuma nyokapnya doang sama kakaknya dulu, bertiga tuh yang datang, kakaknya sama abangnya yang datang. Terus gue bilang lah, sampai keluarga gue juga bingung, calon laki lu mana maksudnya, tahu katanya lagi ada kerjaan. Ya gimana sih, kata nyokap gue kayak gitu, gimana sih katanya. Ya gimana, gue bilang gitu, kagak jelas banget kata nyokap gue gitu. Jadi nggak pernah, jadi nggak, orang nyokap sama bokap gue nggak deket. Lu percaya nggak, dia ketemu bokap gue cuma setahun sekali, lebaran doang. Iya berenang. Itu gimana? Maksudnya Itu kok restu sih orang tua? ya gitu, Itu gimana? ya gitulah. Lo duluan, gimana? Kan gue kecelakaan, iya. Anjay. Gue kecelakaan, ya mau nggak mau deh. Iya. Udah, ya emang pas gue dari pacaran juga keluarga gue nggak serak sama dia. Jadi, dan makanya yang pernah gue ceritain itu orang berubah drastis banget pas udah married. Gue nggak ngerti lah kenapa tau berubah kayak gitu. Nah, ini Iya, ada orang ketiga pernah masuk dia berapa kali ada. Cuma gue nggak tahu kan, maksudnya dia sampai kayak gitu banget, enggak, gue nggak tahu. Tapi ya gue nggak tahu lah. Dia, tapi dari caranya dia sih kayak gue yakin kalau dia nggak nyampe kayak gitu. Jadi gini loh, setahu kayaknya sih dia kalau kemarin yang gue lihat kayaknya dia kemarin cuma memanfaatkan si perempuan itu. Memanfaatkan doang sebenarnya, biar yang pertama dia mungkin lagi jenuh sama gue, lagi bosan sama istrinya gitu, jadi pelarian lah. Nah mungkin buat itu pertama. Kedua ya buat apa sih, dimanfaatkan secara materi gitu, karena di posisinya nggak kerja, dia butuh jajan, apa beli rokok apa gimana ya kan. Jadi buat memanfaatkan itu, kalau yang gue tangkap sih. Tapi kenapa harus dengan menyakitin lu gitu? Kalau misalnya dia ada kekurangan, kenapa harus dia tuh malah menyakitin lu sih? Ya gue nggak ngerti kalau ke situ, kan gitu. Hampir laki-laki kayak gitu. Sehingga kalau misalnya hampir laki-laki kan kayak gitu. Dan makanya gue juga suka bingung, makanya kalau orang rumah tangga yang sampai lama-lama banget, gue nggak usah jauh-jauh deh, contohnya bokap gue ngeliatnya ke situ aja. Mereka itu gue lihat nih kalau berantem emang dim-diman dulu gitu, dim-diman itu kan suasana berubah tuh. Dan gue ngerasa gitu, gue ngerasa beda. Kalau mereka kalau lagi ribut beda, kelihatan pada dim-diman, nggak mau negor-negor. Makan, nyokap gue udah nggak ngelayanin lagi makan gitu lah segala macam. Tidurnya pun udah misah, bokap gue di depan, nyokap gue di kamar, itu udah kelihatan. Nah cuma ya kan, gue nggak tahu cara dia nyelesainnya kayak gimana. Tahu-tahu mereka udah akur lagi, udah biasa lagi. Jadi gue ngeliat contohnya itu, dan cuma gue belum dapat ilmunya. Anjing, dalam paham. Gue belum dapat ilmunya gitu. Mereka kan menyelesaikannya diem-diem tanpa anaknya tahu. Jadi gue nggak tahu gitu. Tahu-tahu mereka udah akur dan biasa lagi, normal, udah tidur bareng lagi, sekamar lagi. Tahu-tahu kayak gitu. Itu yang belum, makanya gue ngeliatnya itu, maksudnya kayak penyelesaiannya itu di mana gitu. Ya gue pasti ada lah namanya orang ketiga di rumah tangga. Nyokap bokap gue tuh ada, gue tahu gitu, itu ada masuk. Dan itu maksudnya karena temen curhat nyokap gue ya gue gitu, nyokap gue sih cerita gini. Cuma nyokap gue tuh ceritanya masih ada batas-batasin, maksudnya kayak bahasanya tuh nggak terbuka banget sih, enggak gitu, tapi dia cerita gini. Jadi apa ya, ya gue ngeliat nyokap gue aja itu contohnya, dia sekuat itu loh sampai sekarang. Dan ngadepin bokap gue tuh sama kayak gue, keras. Kadang suka gini, yang ini gue rasain ya, gue kadang suka nggak menerima pendapat orang lain. Jadi gue masih ngerasa kayak gue bener nih kayak gini. Itu bokap gue.
Jadi dia ngerasa kalau dia, ya gue nggak tahu ya. Jadi kalau yang gue lihat bokap gue tuh masih kayak gitu, kayak ngerasa gue udah bener kok gitu. Maksudnya sekalipun gue salah, tapi kan gue misalnya kayak ada lah mungkin bokap gue kayak ada bercandaan gitu lah di WhatsApp gitu sama siapa. Nyokap gue baca, mungkin pandangan nyokap gue nggak pantas nih ada chat kayak gini nih gitu. Nggak pantas gitu, nggak pantas. Udah bukan muan bokap gue nih kayak gini gitu. Cuma gue selalu bilang, mah laki-laki kan baliknya banyak. Kan bapak lagi balik. Kan bapak lagi balik, gue bilang gitu. Ya udah gitu, maksudnya kayak mama juga nggak usah, kayak gue ntar ngajarin nyokap gue kayak mama juga janganlah ngecek handphone bapak, udah biarin aja gitu. Jangan nyari pusing sendiri, kayak gitu kan jadi pusing sendiri ya. Jadi kita tahu kalau gue, makanya itu deh pelajaran yang pertama dari kegagalan rumah tangga gue kan dulu kepo juga, jadi gue jadi penyakit sendiri kan. Akhirnya gue jadi nggak percaya sama laki gue. Sebenarnya itu ternyata yang gue ambil itu ya udahlah gitu. Jadi harusnya gue nggak perlu tahu nih laki gue nih ngechat siapa, dan gue emang lebih baik tuh mendingan nggak tahu apa. Jadi kayak gini, terserah lu mau ngapain di sana, yang penting gue nggak tahu. Jadi gitu, jadi mendingan gue nggak tahu. Jadi karena gue nggak tahu jadi gue lebih tenang pasti, ketimbang kayak kemarin kayak misalnya gue suka ngecek handphone, wah ada chatnya ini kan, jadi pikiran kan. Gue tahu nih laki gue ngapain aja di luar kan, jadi udah pikirannya negatif aja nih. Sebenarnya laki gue kemana sih kan gitu, ngapain aja nih dia di luar, wah habis nganterin sini nih kan gitu. Jadi tahu aja, jadi pikiran sendiri. Makanya gue bilang nyari penyakit sendiri kalau kayak gitu. Mendingan nggak tahu apa, udah biarin aja, lepas aja gitu. Selama kalau gue ya, jadi sekarang lebih ke situ. Selama itu laki tahu dia harus pulang kemana, ya udah gitu. Tadi gue dia pulang. Sekarang lebih kayak situ, lebih ya udahlah. Gue udah mau santai hidup gue nggak punya pikiran gitu. Yang penting gue udah ngerjain kewajiban gue, laki gue dapat haknya, dan gue juga dapat hak gue, gitu aja sekarang. Nggak mau pusing-pusing amat lah, karena emang udah gimana ya, karena kan banyak yang bilang ya emang laki-laki mah kayak gitu, udah pasti lah genit-genit sama cewek mah gimana udah pasti. Walaupun cuma sekedar chat kan awalnya, kayak sekarang kan semuanya berawal dari chatan, cuma basa-basi awalnya. Apa sih, cuma misalnya ya kayak status apa gitu, komen, bercanda gitu kan, kebawa perasaan jadi nyaman. Tapi emang berawal dari itu kan? Iya, berawal dari situ, jadi nyaman kayak gitu. Makanya tergantung gimana, kalau gue sih gini, tergantung gimana si laki gue nya aja nanggepinnya gitu. Kalau dia nanggepinnya biasa, ya nggak akan ada si kalau perempuan gampang baper, gampang dibikin nyaman. Karena gue ngerasain, karena gue perempuan. Apalagi kalau masih umur 20, ya ampun, itu gampang banget itu mah dibikin kelepek-kelepek. Lu bapak digombal-gombalin, aki-aki juga kalau itu juga kena aja lu kan gitu sekarang. Jadi tuh makanya gua sekarang punya laki-laki, gua udah bikin strategi. Gue udah sekarang udah bikin. Gua udah bikin strategi dari sekarang. Gua udah pikirin, ntar gua mau kayak gini sama, pokoknya gua nggak akan ngelakuin yang pernah gue lakuin dulu sama mantan laki gue dulu, sama rumah tangga gue dulu. Jadi kalau gue ngelihat dia gini, selama gue ngelihat dia masih nafkahin gue, masih pulang sama gue, udah, berarti dia masih suami gue gitu aja. Udah gitu aja, dia masih mikirin gue, masih tanggung jawab sama gue. Setelah di luar terserah, bebas. Gue mah gini, gue mau percaya aja. Jadi bangke, balik lagi bangke mau ditin Kevin, ntar lama-lama ketahuan juga. Gue nggak perlu nyari tahu, soalnya kalau udah suami istri kan ikatan batin tadi nyatu. Istri tuh feelingnya buset, gue ngerasain ya kan. Pokoknya cakep banget dah. Jadi bini tuh feelingnya cakep banget, istri tuh feelingnya cakep banget. Udah kayak nggak tahu, kayak insting sendiri. Kayak nyap, ya nggak ngerti. Gue juga kadang suka bingung, kok bisa pas gitu. Ini kayaknya kayak kita ngeliat gerak-gerik suami beda pun udah ngerasa, walaupun sedikit, padahal sedikit gitu perubahannya, udah ngerasa kayak ada yang beda. Nah balik lagi kayak udah ngeliat pelajarannya dari situ, gue mikir lagi, kalau gue udah ngerasa ada perubahan dari laki gue, pokoknya gue hari itu juga gue harus ngomong, harus gue selesain, harus gue tanya
Gue nggak mau kayak yang udah dulu gue diemin. Di minus. Gue diemin jadi cuma bertanya-tanya sendiri. Gue diem berubah ya. Apa sih laki gue? Gue salah apa? Jadi kayak lebih ke situ. Jadi muncul prasangka gitu. Yes. Jadi pikir-pikiran jelek dia tuh numpuk. Iya. Makanya tuh jadinya gue kesini gue mikir, oh, gue kemarin tuh salah lo kayak gini. Iya dia emang laki gue, tapi lu nggak berhak ikut campur ke hidup pribadinya. Tetap dia punya kehidupan pribadi sendiri. Jadi gue lebih, dia punya teman-teman, dia punya keluarganya gitu. Jadi ya udah, jadi gue nggak mau terlalu apa sih? Terlalu. Mungkin kalau nanya-nanya wajar. Wajar. Gimana? Apa nggak mungkin tanya lagi gimana sih jam segini belum pulang? Ya wajar lah nanya, cuma nanya doang gitu. Bukan lagi pengen tahu banget, bukan, cuma pengen kan karena biasanya pulang jam 9, kita jam 11 belum pulang, gimana ya kan khawatir dong. Pikirannya pikir lagi sebenarnya bukan biar ntar cewek lain, enggak, sebenarnya enggak, cuma pengen tahu lagi di mana sih gitu. Dan kalau emang lu pulang telat, paling enggak lu ngasih tahu lah, nanti pulang telat ya mau kesini dulu udah. Sebenarnya cewek tuh cuma butuh itu dong. Dia udah tahu di mana udah tenang. Oh udah tahu nih mau pulang telat, oh ya udah. Jadi pas udah pulang telat kan jadi udah nggak itu kan, udah nggak bawel. Tuh makanya kadang-kadang laki-laki suka nggak peka di situ. Gitu ya Mi. Suka kayak gitu. Jadi kadang laki-laki tuh hal sepele suka bener-bener disepelein. Padahal buat perempuan itu kadang hal sepele aja bisa jadi masalah. Ribet jadi cewek karena gak banyak apa ya? Bukan itu sih. Jadi kayak hal sepele itu bisa kalau si laki-laki engah gitu, maksudnya hal sepele itu bisa jadi perhatian buat si perempuannya. Jadi kayak ih laki gue ngerti banget nih, nggak usah perlu gue gimana kayak gitu. Jadi udah paham, harusnya sih kayak gitu. Ini tidak sesuai ekspektasi. Yes, balik lagi ke situ, tidak sesuai ternyata. Dan iya salah gue juga gitu, nggak terlalu nggak banyak. Gue nggak berani nanya, gue udah ketakutan. Jadi dulu tuh gue udah terlalu banyak ketakutan. Kalau gue nanya dia udah keburu marah sama gue udah takut. Jadi pikiran gue udah takutan aja. Jadi makanya gue lebih banyak diem aja. Gue nggak banyak nanya. Dia nggak pulang pun nih, gue nggak nyari. Nggak pernah gue nelfon dia lagi mana. Kak, gue chat dia gimana kok nggak pulang. Nggak pernah. Jadi gue udah ketakutan aja gitu. Jadi suka paling ntar di rumah, jadi gue mikir setidaknya paling tidur di sini lah, paling di rumah kakaknya nih, paling di rumah sini. Itulah. Jadi sekarang gue nggak mau ribet sama urusan laki-laki, gue udah nggak mau ribet. Gue mau ngikutin aja lakinya mau gimana, lebih ngikutin aja. Kalau tapi walaupun lu sakit ya, lu bakal ikut aja. Makanya tadi gue bilang, gue mending gak usah tahu apa-apa. Gitu. Gue mending gak tahu apa-apa. Misalnya laki gue kawin lagi nih, udah gue gak tahu. Gitu. Iya. Bagaimana? Sekarang nih gini loh. Sekarang gue udah tahu nih ya, laki-laki nih gini maksudnya. Karena kan di agama kita poligami itu kan dihalalkan. Sebenarnya jadi kalau menurut pandangan gue harusnya si perempuan udah harus siap sama itu. Harus, kalau gue sih mikir gini, ini kita ngobrolin poligami ya, harusnya nih, ini kalau gue nih pikiran gue, harusnya si perempuan udah harus siap sama itu. Karena lu nggak tahu, laki lu kadang suka ada pikiran mungkin karena dia udah mampu, si laki-laki itu udah ngerasa mampu, mungkin ada pikiran kayaknya nambah istri lagi boleh nih gitu misalnya. Tapi kan tetap mau poligami itu kan ada tujuannya apa? Iya, motivasinya apa? Jelas lah. Iya, tujuannya apa, dan tetap bisa nggak nih lu berlaku adil nih sama keduanya gitu. Cuma ya tetap balik lagi gitu. Sebenarnya kalau jadi perempuan tuh harus siap ke situ. Dan gue sekarang mempersiapkan itu sebenarnya. Gue udah kepikiran ke situ. Oh, berarti lu siap di poligami? Insya Allah. Selama dia mampu bisa berlaku adil,
dan perempuannya itu, si istri keduanya itu juga maksudnya orangnya pengertian juga gitu. Enggak, kan ya suka ada lah mungkin karena laki gue misalnya lagi di atas gitu, lagi banyak duit karena teriming-iming itu aja kan ada. Lagi yang laki gue sakit-sakitan berarti lu nggak mau ngurusin gitu. Gue nggak mau yang kayak gitu, maksud gue kerja samanya aja gitu. Itu aja sih, nggak masalah kalau gue udah mikirin itu, gue udah mikirin itu dari sekarang. Terus ini apa ya? Jadi kalaupun misalnya laki gue main serong nih, ya udah, gue mau udah aja. Yang penting buat lo atau Itu aja hak lo sih. sebagai seorang istri Dia penuh dia masih ngelakuin itu kalau jadi nggak peduli. iya, Jadi nggak peduli. Pokoknya gue harus malu pertama, lu nggak peduli. nggak peduli. Itu udah harus gue siapin. Makanya gue kalau ngobrol sama temen gue ngomongin kayak gitu-gitu suka beda pendapat gitu. Mungkin dia sama dulu pikiran gue sama gitu. Cuma setelah sini gue dan tambah lagi banyak kasus-kasus gini kan sekarang, buset, pelakor lagi naik booming banget, gila, lagi heboh banget, lagi banyak banget pelakor. Jadi akhirnya gue, wah kayaknya emang harus mempersiapkan gitu. Kita nggak tahu kan nanti punya suaminya yang kayak gimana gitu. Apalagi kalau ya gue ngerasain lah, maksudnya gue ngerasain ini pernah dibikin nyaman sama laki orang tuh kayak gimana gitu. Jadi gue memposisikan di situ gitu. Jadi ini gue punya kejadian yang karena kesalahan gue, tapi positifnya juga balik nih ke gue gitu. Jadi gue berpikir kalau mikirnya itu selalu memposisikan yang pernah gue lakuin aja. Lebih tepatnya bukan positifnya kali ya, tapi keuntungan sepihak kali ya. Ya mungkin kali ya, ya mungkin kali ya. Karena ketika dia kondisinya dia sama malu, bini dia lagi nggak untung dong. Iya sih, rugi kan? iya sih bener. Iya sih ke situ. Tapi kan gue jadi tahu. Maksudnya gue udah siap gitu loh. Kalau misalnya laki gue gimana ya kan. Ini lu siap secara akal atau hati. Tapi hati lu bakal nerima nggak sih? Gue masih penasaran loh. Ketika lu lagi, Insya Allah gue nerima. bener nih? Gue udah nerima. Gue udah nerima. Tapi lu bulat banget tuh deh. Nggak masalah. Gue jadi kayak sekarang. Nggak masalah. Balik lagi ke tadi, yang penting hak gue. Iya. Lu udah kasih. Udah itu loh. Lu nggak lupa nih sama gue. Bini pertama lo. Saja. Yang penting itu doang. Terserah deh. Misalnya lu mau punya bini 2, 3, 4, 10 terserah. Gitu. Kalau lu mampu ya kan. Cuma mau setelah punya isi-isi itu ya gue nggak mau jatah gue dikurang-kurangin gitu doang. Berarti ini Lu harus sama gitu. Ini lu menjalin hubungan secara kapitalis dong, bos. Bosnya nggak ada idealis percintaannya gitu. Gue pengen sama lu nanti di surga gitu, gak gitu dong. Secara seutuhnya gitu. Udah gimana sih, makanya sekarang Udah gue udah nggak ada bau-bau cinta. Gue jadi gue kayak gitu. Gue mikirnya udah nggak begitu. Jadi gue ngeliatnya ke real kehidupannya aja. Apa sih perempuan butuhnya, apa sih? Duit. Jadi kalau udah duit udah anteng. Iya udah anteng. Makanya dulu gue gini, gue kenapa nggak kuatnya dulu sama laki gue, karena dia udah nggak nafkain gue, main gila juga ya kan, kasar juga segala macem gitu. Itu makanya kenapa gue nyerah. Mungkin kalau kemarin dia tanggung jawab nyukupin gue begini ya mungkin gue masih berpikir lah pasti gitu kan, berpikir lah dia masih tanggung jawab kok gitu. Dan gue juga pasti mungkin karena salah gue kali ya gitu, mungkin gue kurang perhatian sama laki gue juga pasti mikir ke situ. Dia udah tanggung jawab banget, cuma mungkin dia ngerasa gue kurang atau gimana gitu. Pastilah kalau udah kayak gitu pasti gue menyalahkan diri gue sendiri gitu, berarti ada dikurang di gue, padahal dia udah menjalani kewajibannya dia kan gitu. Semenjak lu cerai, lu udah dapat omongan apa aja sih dari lu? Masih ada lo omongan dari para pihak yang lain, omongan tetangga gitu misalnya. Ada gak sih yang bikin lo nusuk kuping lu? Nah, selalu cerai gara-gara orang gitu. Gue malah dapet omongan dari temen gue kadang. Jadi ada teman SMP-nya mantan laki gue itu teman SMA gue. Jadi mungkin ya ada seringan tuh omongan-omongan dari luar, bukan dari tetangga-tetangga. Yang jauh-jauh malah gitu. Yang jauh-jauh tahu gue aja bingung. Sampai bingung gue juga. Jadi
suka nggak terimanya, laki gue nih suka bilangnya gue yang salah, bilangnya gue yang nggak benar, gue yang selingkuh. Memang gue pernah selingkuh, memang iya, cuma dia lupa tidak menceritakan kejelekan dia juga gitu. Sekarang gue gini sih, kalaupun ditanya, makanya gue kalau temen gue pada nanya cerita-cerita, gue selalu bilang laki gue bukan yang nggak tanggung jawab, cuma kurang tanggung jawab. Dia masih ada kok nafkah hidup gue selalu bilang gitu, cuma dia jeleknya begini. Sama gue juga, akhirnya apa, gue jadi kayak dia juga sakit hati gitu kan sama gue. Jadi gue pikir rumah tangga gue udah gak sehat, gue ngerasa kayak udah gak sehat banget, udah gak kayak gue ada rumah tangga, gue punya suami, tapi kayak nggak ada itu, gue nggak ngerasain itu gitu. Gue selalu bilang ceritanya kayak gitu, tapi memang gue selalu bilang, tapi akarnya gara-gara dia nih. Kenapa gue bisa kayak gini? Kok lu selingkuh sih? Gini. Ya karena laki gue. Akhirnya gue capek sendiri, dan itu salahnya gue. Gue dendam sama orang, itu salahnya gue. Itu jeleknya gue. Ketika api tapi udah bahas api. Iya, harusnya kan kita, ya udah gitu. Padahal kan kalau, jadi gue mikir ini kemarin, sama aja dong gue kayak dia. Tapi ya udahlah, udah kejadian juga gitu. Ya, sekarang ya udah, jadi gue mikir gue mau hidup tenang udah, gue udah gak mau yang gimana udah. Gue udah mau hidup tenang, gue mau hidup tenang doang. Gue mau hidup tenang sama anak-anak gue, gitu kan. Jadi kalaupun gue nanti punya suami lagi, ya udah kayak gitu tadi. Gue udah mempersiapkan dari sekarang, gue pokoknya udah mental gue udah siapin. Gimana caranya gue nggak mau pusing kayak dulu, gue nggak mau pusing kayak dulu, gue udah nggak mau. Makanya gue mau nyariin bener-bener yang satu sih tanggung jawab banget udah. Apakah masih ada? Nggak tahu. Gue sekarang masih nggak percaya. Tapi kalau remah-remah kan? Iya, tapi sih kalau gue lihat, paling nggak gue ngeliat contoh masih gini, gue berharap ya adalah yang kayak bokap gue gitu. Gue kan ngeliat contohnya ke bokap. dia pokoknya gimana caranya dia, anak bini gue makan, pekerja keras sih ya. Jadi gue ngeliatnya ke bokap gue pengen nyari yang kayak bokap gue gitu. Apa aja dikerjain gitu, yang penting jadi duit. Makanya gue suka bingung kalau ngeliat kisah-kisah cinta orang tuh, kalau bisa banget tuh sampai happy banget gitu. Gue mah bingung kadang. Bisa ya lu kayak sweet banget gitu, kayak rumah tangga lu tuh kayak sweet banget gitu, kayak nggak ada masalah apa-apa gitu. Walaupun dari proses, padahal cuma kenal, misalnya kayak gitu ya, misalnya kita nggak kenal nih. Makanya gue takut sama taruh gitu. Gue yang udah nggak bertahun-tahun aja gue kayak gini, yang udah tahu banget gitu ya, udah tahu luar dalamnya tuh kayak gini, gimana gue kagak tahu. Kalau gue sih gitu, bukannya gue nggak percaya gitu, bukannya gue nggak percaya, cuma gue nggak, gue ragu ngelakuin itu. Kalau taruh gitu ya. Nah, lalu masih belum terima ya, Iya. masih belum Dan terima. gue emang nggak, maksudnya ini, caranya itu gue belum paham gitu, maksudnya kayak ngejalaninnya pun gue nggak paham gitu, nggak ngerti jalur-jalurnya tuh kayak gimana gitu, harus kayak gimana. Dan gue nggak percaya, gue emang nggak percaya bahagia sama pernikahan yang awalnya nggak ada cinta. Maksudnya? Yang nggak kenal satu sama lain. Gue nggak percaya itu. Gue nggak percaya itu, karena gue yang udah cinta aja, gue udah cinta iya, kenal iya, tahu gimana iya, maksudnya jelek-jeleknya bangsat jadi gue tahu. Iya gitu, gue udah menerima itu aja, gue masih diperlakukan yang bukan harusnya gue dapetin gitu. Ya akhirnya jadi pertanyaan besar gitu. Itu ya mungkin nggak semuanya kali. Kalau gue sih, gue lagi nggak beruntung aja gitu. Gue lagi nggak beruntung aja. Iya, mungkin kisah gue nggak seberuntung orang lain gitu, yang awet, rumah tangganya yang adem-adem aja. Mungkin gue nggak seberuntung itu. Tapi ada yang bilang cuma gue kurang sabar katanya. Sampai gue mikir, ya Allah, hampir 10 tahun gue masih kurang sabar juga. Gue harus butuh berapa lama harus sabar? Enggak, sampai gue ini, gue kalau tetap bertahan, gue mau dibunuh pelan-pelan sama dia, dibikin mati pelan-pelan, secara pelan-pelan sama dia.
Karena ya gue pengen ngerasain juga lah, happy ya kan. Gue masa mau sedih-sedih mulu. Gue juga pengen bahagia lah. Jeritan seorang janda nih. Iya maksudnya pengen gimana sih? Gue pengen gitu loh ngerasain yang rumah tangga yang emang rumah tangga gitu, yang dijalanin rumah tangga suami istri tuh kayak gimana. Gue pengen gitu. Karena kemarin gue gak dapetin itu. Jadi lu momen ketika suami kerja terus lu cipokin dulu baru kerja tuh lu nggak rasain? Ya itu gue ngerasa, maksudnya kalau nggak kerja sih tetap gue salim ya kan, gue cipika-cipiki ya, itu gue dapet cuma apa sih? Tapi kan di sini gue juga harus jadi tulang punggung. Gue nggak mau itu, karena kodrat gue kan bukan jadi tulang punggung. Iya bener. Gue nggak mau gitu, gue udah nggak mau lagi jadi tulang punggung gitu. Gue pengen lah ngerasain dinafkahin gitu, bener-bener yang dinafkahin gitu sepenuhnya gitu, bener-bener ditanggung jawabin gitu. Jadi gue pengen ngerasa dihargain gitu, sebagai perempuan dan sebagai istri gitu. Pengen gue kayak gitu punya. Itu kan bener-bener rumah tangga dong, si laki yang cari uang, si istri ngurus rumah, ngurus anak kan gitu. Itu gue pengen banget kayak gitu, kayak normal gitu, itu normal. Ya bukan berarti gue bilang yang istri-istri mereka rumah tangga yang baik, bukan, dan bukannya nggak normal, cuma fitrahnya. Kalau dari agama Islam kan fitrahnya perempuan di rumah. Gue tuh pengen rasain kayak gitu, pengen di rumah ngurus anak, udah ngelainin suami gitu deh. Pengen fokus lah sama anak gue gitu. Jadi gue nggak mau kayak anak gue yang sekarang nih bener-bener kurang perhatian banget. Karena gue tinggal, udah nggak dapet perhatian dari bokapnya, nyokapnya juga kerja gitu. Dia tinggal dari masih kecil, itu kan tuh kurang banget. Gue nggak mau nanti mentalnya kena. Gue mikir ke situ, makanya gue mau cari laki-laki yang emang tanggung jawab, itu nomor satu. Yang penting selama cukup, gue nggak akan pusing gitu, dan gue nggak akan banyak nuntut. Kamu udah termenuhi, ya kan? Iya udah, yang penting cukup aja gitu. Iya, tapi gue nggak habis pikir sama si doi dia, maksudnya dia sama kurang apa? Dia sama dia kurang apa sih? Nggak ngerti. Padahal dari cerita lu yang di situ tuh kan dia tuh udah anjir tuh serius lu paling. Makanya kan gue bilang dia soalnya baru sekarang. Karena dia belum dapetin yang kayak gue. Gitu, iya. Katanya gitu katanya. Makanya dia nggak mau nikah sampai sekarang karena dia belum dapetin yang kayak gue. Susah lo nyari zaman sekarang. Gue mikir ya, gue gituin, susah lo mau nyari cewek sekarang, kerjanya udah skincarean doang, taunya gue gituin, skincarean ke mall, mana ada. Kecuali kalau lo mau cari yang orang desa, kampung, lo dapet mungkin yang nggak tahu kota, dapet. Ya lo nyariin pelosok sana kalau mau nyari yang kayak gitu. Balik lagi ya tetap aja kalau yang nggak bisa nerima mah. Lu mau cari perempuan yang sederhana pun kalau nggak bisa nerima kondisi laki ya tetap aja. Gue orangnya nggak mau ribet soalnya, nggak mau ribet. Gue mau pusing, nggak mau ribet. Selama masih bisa gue bikin simple, nggak mau ribet. Gue nggak mau pusing, gue nggak bisa pusing. Gue kalau udah pusing aja udah. Ini lo bersama seperti ini emang setelah kejadian itu atau emang dari dulunya, Meh? Maksudnya? Iya, lo kan sekarang lebih berintrospeksi nih gitu, lebih baik lo kasarnya. Dulu nih impian gue nih dulu sebenarnya udah gue pengen nikah sekali udah gue mau nurut sama laki gue udah gue mau biasa-biasa aja sama laki gue, maksudnya ya udah gue mau nurut, gue mau udah nggak mau macem-macem lah gitu, gue nggak mau gimana lah, ya udah. Cuma ternyata ya dianya nggak bisa dia kerja sama, jadi kayak mimpi gue yang itu tuh udah enggak. Tapi sebelumnya udah lu gue waktu nikah tuh gue udah setting sendiri, maksudnya gue harus kayak berdua enggak, gue maksudnya settingnya ini buat diri gue sendiri dulu, gue harus kayak gimana itu udah gue setting, maksudnya udah nyampe lah pikiran gue nanti udah punya anak kayak gini. Gue tuh cuma pengennya tuh gue udah ngurus rumah aja, udah gue di rumah. Gue ini bukan yang nggak orangnya bertahan sebenarnya di rumah, maksudnya nggak kayak yang
lain-lain lah, butuh begini gitu. Ya karena semenjak jadi gue kerja aja gitu, kerja ya mungkin karena capek mumet ya kerjanya itu juga, ya gue juga butuh refreshing lah. Jadi itu doang. Mungkin kalau gue di rumah, laki gue yang cari duit, karena menghargai hasil suami dan emang suami cukupnya segitu, jadi gue nggak akan ada pikiran lu pengen kesini, nggak akan lah. Karena kalau dengan pikiran kayak gitu ngebebanin suami gue, ya ngapain, kan kasihan dia udah capek-capek cari duit, terus udah berusaha banget gimana caranya biar cukup nih, itu biar mencukupi itu, bisa gue bebanin juga cuma gara-gara gue pengen jalan-jalan doang, kan kasihan. Kayaknya sepele banget loh, nggak logis gitu kalau buat gue. Karena kan rumah tangga bukan sebenarnya cuma senang-senang doang. Ya mungkin ada pengen senang-senangnya. Senang-senang ya. Cuma ya rumah tangga kan banyak orang bilang dulu gue baru nikah aja sampai bilang, Neng ngapain sih Neng nikah buru-buru, nikah mah kagak enak. Bener. Emang bener omongan mama tuh bener. Nikah mah gak enak Neng. Iya bener, banyak gak enaknya. Cuma kan balik lagi gimana caranya lu nyikapinnya aja. Nyikapinnya itu udah. Ya emang bener banyak gak enaknya, pusing. Apalagi kalau udah dapur lu bukan cewek sih. Gue pusing. Enggak lo cerita yang pas itu sambil ngasih lu bocin doang. Terus dia gini, mana kopi gue? Parah banget itu ya. Emang rokok gue. Dia nggak ngasih duit aja, pulang-pulang minta makan. Lucu ya. Itu parah banget iya. Lucu nggak sih? Iya. Itu makanya kenapa gue bilang gue punya kayak nggak tahu diri aja. Lu udah nggak tahu diri, nggak bersyukur dan nggak berterima kasih. Itu parah banget. Mungkin kan mentang-mentang lu laki gitu, pengennya lu dilayanin, lu minta apa ada gitu. Tapi lu lupa, lu nggak ngasih haknya. Iya, bener. Lu nggak ngejalanin kewajiban lu nggak ngasih hak ke bini lo. Dia lupa. Salah gue juga, gue terlalu mengenakan dia. Gue enak Karena banget. gue nggak ribet, gue nggak mau ribet orangnya. Jadi Iya, gue paling maksud lo laki supaya dia tuh lebih iya, fokus ke karena gue nggak bisa kewajiban ngandelin dia gitu. Gue nggak bisa ngandelin dia. Orangnya nggak bisa diandelin. Terlalu gengsi kalau gue. Maksudnya gini, usaha lah, maksudnya gini loh. Kalau gue kan misalnya, kayak gue pernah cerita deh, kalau gue ada kan pasti gue nyari geseran dulu, gue pinjem dulu sini, ntar gajian gue ganti gitu. Karena gue kerja, mungkin mereka tahu gue kerja, udah pasti ganti lah karena ada gaji gitu. Maksud gue kayak gitu, dia malu minjem duit sama temennya. Suka, ya gue gak ngerti ya, apa mungkin ya sekarang gue logis gitu sih, ya iya sih, siapa yang mau minjemin, orang lu juga gak kerja, gak ada yang berani lah minjemin juga. Ya gue mikir juga sih ke situ gitu. Ya kayak gitu, capek ngimbanginnya gitu, gak kayak. Terus motivasi lu gimana buat ke depannya? Kenapa? Buat ke depannya gimana? Ya gitu, Oke. balik lagi Yes. ke tadi, gue udah gak mau pusing ke depannya tuh tujuan. Kalaupun sebenarnya prioritas gue udah nggak prioritasin mau nikah lagi, nggak. Capek sih. Udah siapa dong? Capek banget.